Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau juru selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau berseru lagi, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu
Tuhan. Yes, kami bersyukur karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena disitulah ada perlindungan, ada pemulihan, dan ada kesembuhan di dalamnya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah sepanjang hari ini kami menerima pemulihan, kami menerima kekuatan, dan kami menerima kesembuhan dari bilur-bilur Yesus. Dan sebab itu Tuhan, hari ini kami mau mengawali bersama dengan Tuhan. Dan saat lagi kami akan mendengarkan dan share firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang sanggup menguatkan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya berdoa supaya kita sepanjang hari ini sungguh mengalami Tuhan, menerima lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan secara luar biasa. Dan saya percaya setiap kita yang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, Tuhan mampu menyembuhkan dengan bilur-bilurnya. Amin. Yes, hari ini saya akan share dengan judul penderitaannya kesembuhanmu. Penderitaan Yesus di atas kayu salib adalah kesembuhan, pemulihan, kekuatan bagi kita semua. Katakan amin. Mari saya ajak untuk setiap kita membaca 1 Petrus 2 ayat ke-24. Saya akan membacakan dengan singkat. Ayat yang B berkata, sebab oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Sebab oleh bilur-bilur Yesus di atas kayu salib, kita semua sudah disembuhkan. Disembuhkan dari segala sakit penyakit, disembuhkan dari segala kuasa kegelapan, disembuhkan dari segala kutuk keturunan. Semuanya sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Apakah Tuhan kita kurang baik dengan adanya ketika sakit penyakit masih terkadang kita alami? Apakah Tuhan masih kurang baik? No. God is always good all the time. Amin. God is good all the time. Mari katakan sama saya, 2, 3. God is good all the time. Amin. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilur adalah luka panjang pada kulit karena bekas cambukan. Luka panjang pada kulit karena bekas cambukan. Itulah yang Yesus alami. Itulah yang Tuhan kita miliki. Dia memiliki banyak cambukan dan luka panjang. Karena kenapa? Karena setiap dosa, setiap kesalahan umat manusia. Yesus telah melanggung ikatan dosa kita di kayu salib agar kita terbebas dari ikatan dosa dan hidup untuk kebenaran Tuhan. Yesus sudah disalibkan untuk kita semua dapat hidup di jalan yang sudah Tuhan tentukan. Hidup di jalan yang sudah Tuhan bukakan. Setiap kita tahu Tuhan sudah membukakannya, Tuhan sudah menyediakannya, Tuhan sudah mendepositkan segala kekuatan, segala cara dan segala jalan keluar melalui firman Tuhan. Jadi mari saya ajak untuk setiap kita, dan ini juga mengingatkan saya juga, bahwa mari setiap hari kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu mempelajari, dan mari kita berdoa agar setiap pewahyuan, setiap hikmat Tuhan turunkan bagi setiap kita, agar setiap firman yang kita baca akan menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kita. Katakan amin. Salah satu kutuk dosa yang telah Ia tanggung adalah sakit penyakit. Di atas kayu salib, Kristus telah menanggung sakit penyakit kita. Darahnya yang tercurah oleh bilur Yesus atau luka-luka pada tubuhnya menjadikan
kita semua pulih, menjadikan kita semua sembuh. Nah, ada satu kisah tentang umat Israel, Musa dan ular tedung. Ada di Perjanjian Lama di kitab Bilangan 21 ayat 8 sampai ke 9. Mari saya akan bacakan. Ayat 8 berkata, "Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah ular itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa di padang gurun, ular tedung datang mematuk mereka, yang berakibatkan bangsa Israel mengalami sakit karena racun dan terancam mati. Kemudian karena takut, mereka berseru kepada Musa untuk meminta ampun kepada Tuhan Allah. Dan Allah memerintahkan Musa menaruh ular tedung pada sebuah tiang. Kemudian Musa membuat ular tedung versi tembaga yang ditaruh pada sebuah tiang, agar bagi siapa yang dipatuk ular dan melihat ular tembaga tersebut akan tetap hidup dan mengalami kesembuhan. Mungkin dari setiap kita yang mendengarkan dan membaca firman ini, apa sih yang sedang kita alami belakangan-belakangan ini? Bagi setiap kita yang isolasi mandiri, bagi setiap kita yang sedang mengalami sakit penyakit apapun, mari jangan mengeluh, jangan menggerutu. Mari kita pandang Tuhan. Ular tembaga yang Musa buat pada zaman itu adalah Tuhan Yesus di hari-hari ini. Kita harus memandang Tuhan Yesus untuk setiap kita dapat mengalami terobosan demi terobosan, kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan. Saya percaya bagi setiap kita yang mengalami hal apapun dalam hidup. Saya pun mengalami hal tekanan dan depresi terkadang, tapi saya mengajak kita semua saat ini untuk tetap memandang salib Yesus. Kita memandang Tuhan Yesus karena segala sesuatunya sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Amin. Mungkin dari kita ada yang bertanya, kenapa sih ada orang yang sudah full pelayanan, ada hamba Tuhan yang sudah melayani sekian tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tetapi ketika dia memiliki sakit penyakit atau dia sedang mengalami sakit penyakit, kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Mari, jangan memandang setiap masalah yang kita alami, Tuhan tidak memberikannya jalan keluar. Percayalah, Tuhan sudah memberikan jalan keluar dengan cara kita masing-masing. Tuhan sudah ngasih tahu bagaimana caranya untuk sembuh dan bagaimana caranya untuk pulih. Tuhan sudah memberitahu sama kita. Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan penyakit saya? Pertanyaannya, apakah kita sudah menjaga kesehatan kita dengan baik? Kita perlu memiliki yang namanya balance of life. Kita perlu memiliki keseimbangan hidup antara bekerja, istirahat, makan, dan olahraga. Jangan sampai berat sebelah. Jangan sampai kita tidur terlalu banyak, nggak kerja, nggak makan, olahraga kurang.
wah itu bahaya banget. Jadi mari setiap kita memiliki keseimbangan dalam hidup untuk dapat menjaga pola makan, pola istirahat, jam kerja, dan olahraga jangan lupa juga. Dan ada juga mungkin orang yang bertanya, mungkin Tuhan mengizinkan orang lain sembuh, tapi saya kok tidak? Nah, apa fokusmu saat ini? Apakah fokusmu hanya sakit penyakit yang dialami, atau kita sudah berfokus sama Tuhan? Ketika kita berfokus sama Tuhan, kita akan tahu Tuhan sudah menyediakan waktu tepat pada waktunya untuk kita mengalami pemulihan, kesembuhan, dan mengalami Tuhan secara pribadi. Percayalah, Dia adalah Bapa, dan ketika kita terfokus kepada salib Yesus, Yesus tahu kapan waktunya untuk kita menerima kesembuhan, pemulihan, dan kekuatan secara pribadi. Sebagai penutup, mari serahkanlah segala sakit penyakit Bapak Ibu Saudara hanya kepada Tuhan. Biarkanlah Yesus bekerja dengan kuasanya, dengan keajaibannya, dengan mujizatnya. Berdoalah dan berserahlah hanya kepada Tuhan. Dan tetap berhikmat dengan selalu menjaga kesehatan kita, berolahraga yang teratur, istirahat yang teratur, minum suplemen, vitamin, konsumsi buah-buahan dan yang berserat. Saya percaya ketika kita menjaga apa yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan sudah mempercayakan kesehatan sama kita. Ketika kita jaga, Tuhan pasti pelihara dengan luar biasa. Yang terakhir, segala sesuatu boleh pergi meninggalkan kita, tetapi Yesus, Tuhan Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Hal yang perlu kita ketahui tentang esensi dari salib Yesus adalah untuk kekekalan, bukan untuk hal yang sementara. Segala sesuatu yang kita alami ini di dunia ini hanyalah sementara. Marilah kita fokus dengan salib Yesus yang mengarahkan kita, membawa kita ke tujuannya Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan dan mengalami kesembuhan secara pribadi. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini mampu hidup berfokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Saya berdoa sungguh bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam kelemahan tubuh dan sedang isolasi mandiri. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami akan selalu berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara, dan kami akan selalu merindukan kesehatan, kekuatan, dan lawatan Tuhan sungguh menjadi nyata atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.